Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki materi yang ke-8, yaitu DHCP dan ARP. Nah, oke teman-teman, di materi mikrotik kali ini kita akan membahas dua materi saja. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai DHCP. DHCP itu memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP itu merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan secara otomatis, dan DHCP itu running dalam satu broadcast domain atau satu jaringan saja. Nah, oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pendaftaran IP itu terdapat tiga jenis, yaitu ya teman-teman, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Nah, contoh dari broadcast itu misalnya di sini terdapat satu switch lagi yang memiliki jaringan LAN. Nah, jadi broadcast domain itu ketika suatu PC ingin berkomunikasi ke PC lainnya, dan ini juga merupakan awal komunikasi yang sebelumnya tidak tersalin, maka switchnya itu dalam standar Cisco ia akan melakukan tes domain ke semua PC, yang ibaratkan ketika PC 1 ingin paket ICMP kepada PC 2, sebelumnya PC 1 ingin mengirim ARP paket kepada router, dan router pastinya itu akan mengirimkan yang namanya broadcast ARP, dan maksudnya broadcast ke ARP ke broadcast domain ya teman-teman. Jadi broadcast domain itu ibaratkan satu cangkupan LAN ya teman-teman. Nah, ke teman-teman, selanjutnya perlu kita ketahui terdapat tiga jenis tipe pada DHCP, yaitu DHCP server, DHCP client, dan juga DHCP relay. Nah, kita bisa lihat pada gambarnya. Nah, misal untuk DHCP server sebagai penyedia layanan IP, maksudnya dia berfungsi untuk memberikan IP kepada DHCP client. Nah, untuk DHCP client itu berfungsi menerima IP yang diberikan dari server, dan untuk DHCP relay sebagai penerus layanan dari server ke klien. Misalnya di sini terdapat dua router, terus nantinya itu routernya akan langsung terhubung ke jaringan LAN. Dengan adanya DHCP relay, nantinya yang bertindak sebagai DHCP relay itu yang router kedua ya teman-teman. Nah, untuk router yang pertama merupakan DHCP server. Nah, dia akan share IP address yang berfungsi untuk sharing ke klien sebagai penerus layanan IP dari DHCP server. Oke teman-teman, nah jadi dengan cara DHCP itu disebut dengan DORA, dia akan melakukan discover, request, dan ACK. Misalnya ada suatu PC ingin bertindak sebagai DHCP client, maka cara kerjanya itu DHCP ini akan melakukan discovery atau broadcast. Demikian DHCP server akan mereply dengan tawaran over atau unicast. Lalu DHCP client itu akan membalas request atau broadcast. Tentunya si DHCP server akan melakukan actionnya. Jadi dia mempersilahkan IP address yang dia berikan. Jadi ini merupakan delivery tab pada langkahnya ya teman-teman. Nah, ke teman-teman, dan materi yang kedua, kita akan bahas mengenai ARP. Nah, ke teman-teman, jadi ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mengaping IP address dengan MAC address. Teman-teman, jadi cara kerja ARP itu misalkan pada VPC 3, kita akan melakukan koneksi ke internet atau ISP, maka nanti ARP-nya itu akan dicatat di router ataupun keluar dari Ether 1. Nah, di sini kita bisa buka Winbox. Nah, di sini kita bisa klik IP lalu ARP. Nah, di sini itu terdapat ET1 dan juga RT2 yang kita gunakan ya teman-teman. Lalu kemudian kita bisa buka terminal VPC 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini pada VPC 5 kita akan coba untuk ping 88. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil ya, sudah. Nah, nanti IP MAC address pada VPC 5 itu akan dicatat di RP table yang ada di router mikrotik kita. Dan begitu pula pada VPC lainnya ataupun router mikrotik itu sendiri. Jika dia ingin melakukan koneksi ke internet, dia akan melakukan ke Ether 1 ya teman-teman. Dan di sini kita bisa melakukan pengujian pada RP Lita. Dan di sini kita bisa ping 88 juga ya. Nah, oke teman-teman, ini berhasil ya. Maka dia akan tercatat di bagian Ether satunya. Nah, kemudian kita akan coba pada VPC 2-nya ya teman-teman.
Di sini kita akan coba untuk nge-ping pada VPC 2. Kita bisa ping 88. Nah, oke teman-teman, ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Jadi di sini pada VPC 2 dan juga VPC 1 sudah ada informasi dari ARP-nya. Nah, oke teman-teman, di bab kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.